Hai, nama aku Amanda. Tahun ini aku didiagnosis depresi berat oleh psikiater aku. Di video-video sebelumnya aku udah upload, awal mula aku ngalami depresi berat. Dan ternyata banyak banget DM dari teman-teman di Instagram yang bilang ke aku, buat dong video awal mula kamu pergi ke psikiater atau konsultasi ke psikiater. Jadi di video ini aku bakal ceritain dengan sangat-sangat spesifik bagaimana akhirnya aku memutuskan untuk pergi konsultasi ke psikiater. Oke, daripada buang-buang waktu kalian, langsung aja kita mulai ceritanya. Kejadiannya ini berawal di tahun 2018. Pada saat itu aku adalah seorang mahasiswa baru atau maba. Waktu malam hari aku lagi rebahan, tiba-tiba aku ngelihat ada wanita berdiri tepat di depan cermin aku. Itu pada saat aku mengedipkan mata, wanita ini hilang. Dan kemudian aku membalikkan badan aku. Ternyata si wanita ini ada tepat di samping tempat aku tidur. Gitu, dia juga tiduran posisinya. Tapi karena pada saat itu aku tidak mempercayai adanya hantu, jadi aku berpikir mungkin itu hanya pikiran aku yang sedang capek aja karena banyaknya rutinitas hari itu yang aku jalani gitu kan. Kemudian aku memejamkan mata dan aku tertidur. Besoknya aku membuat name tag. Name tag itu kayak nama yang dilengketin, yang digantungin di sini pakai tali rafia untuk keperluan ospek. Nah, kebetulan tali rafia aku ini berlebihan. Terus aku ngechat ke grup ospek aku bilang, kalian ada yang kekurangan tali rafia nggak? Ada yang belum beli tali rafia nggak? Kalau misalnya ada, chat ke aku ya, soalnya punya aku berlebihan banyak nih, aku bilang gitu kan. Dan ternyata ada banyak sih yang ngechat aku, cuma ada satu yang menarik. Dia ini cowok, dia ngechat aku, dia bilang dia mau minta rafia aku karena rafia dia belum ada. Terus kami janjian ketemuan di depan asrama. Pada saat kami ketemuan, hal yang aneh itu dari dia adalah dia bilang kalau aku indigo. Awalnya aku nggak percaya karena aku ngerasa aku kayaknya bukan indigo deh. Aku nggak ngerasa hal-hal yang dirasakan anak-anak indigo lainnya. Aku merasa aku nggak pernah melihat hantu dan hal-hal gaib lainnya gitu kan. Terus aku bilang, kenapa kamu bilang gitu? Dia ngasihlah alasan bla 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 gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, jujur aja deh, kemarin kamu lihat wanita kan di kamar kamu. Terus aku makin heran dong, loh kok dia bisa tahu gitu kan. Singkat cerita, akhirnya setelah pertemuan aku dengan si anak laki-laki ini selesai, aku melihat hal-hal yang selama ini gak pernah aku lihat. Aku jadi yakin, oh ternyata sepertinya yang dibilang si anak ini, si cowok ini, teman aku ini benar. Kayaknya aku memang indigo deh. Soalnya aku melihat bayangan-bayangan, aku melihat makhluk-makhluk yang orang lain gak lihat. Aku melihat orang-orang yang kata orang itu gak ada. Aku melihat wanita itu contohnya. Aku melihat raja kegelapan dan aku melihat hal-hal yang aneh lainnya gitu. Sampai akhirnya ya aku mempercayai bahwa aku adalah indigo. Terus juga ada momen dimana aku bisa melihat masa depan atau masa lalu orang lain dalam bentuk bayangan di samping orang tersebut. Contohnya, pernah pada saat aku makan di kantin, ada cowok yang duduk di depan meja aku. Dia lagi makan, biasa aja lagi makan. Terus tiba-tiba aku ada ngelihat bayangan tepat di sampingnya. Bayangannya ini menggambarkan masa depan dia. Di bayangannya ini, dia lagi ngajar, dia sebagai seorang dosen yang mengajar di salah satu perguruan tinggi. Itu untuk contoh masa depan ya. Untuk contoh masa lalunya, pernah aku ketemu sama teman aku. Terus aku ngelihat bayangan di samping dia, bayangan masa lalu. Di situ, di bayangan itu aku ngelihat bahwa beberapa bulan yang lalu ada terjadi pertengkaran yang hebat di rumah tangga keluarganya, di rumah tangga orang tuanya, dan sampai saat ini dia belum baikan sama orang tuanya tersebut. Terus aku mengkonfirmasi hal itu ke teman aku ini, benar nggak kamu beberapa waktu yang lalu berantem sama keluarga kamu? Terus dia bilang benar. Dan aku akhirnya meyakini bahwa aku punya kekuatan untuk melihat masa depan ataupun melihat masa lalu orang lain. Tapi hal itu membuat aku gak nyaman. Hal itu membuat aku kayak merasa dihantui terus-terusan gitu sama bayangan-bayangan orang lain gitu. Karena aku harus melihat hal yang sebenarnya gak harus aku lihat gitu. Aku harus melihat masa depan orang, aku harus melihat masa lalu orang gitu.
Terus juga yang paling mengganggu aku waktu itu adalah pada saat malam hari aku lagi tiduran, tiba-tiba aku melihat lagi wanita yang pertama kali aku lihat di kamar aku. Dia mendekatkan wajahnya ke aku, dekat banget, sedekat ini. Aku ketakutan, terus dia nyebut nama aku, lirih banget. Dia bilang, "Anda." Pokoknya halus banget gitu, halus pelan, kayak film-film horor gitu kan. Dia manggil nama aku, terus tiba-tiba dia mencekap tangan aku kuat banget kayak gini, dan aku menjerit histeris ketakutan. Pada saat itu semua tetangga-tetangga, teman-teman kamar aku keluar ke kamar aku, ngelihat aku ngapain gitu kan. Terus semua orang yang ada di situ menyangka bahwa aku kerasukan atau kesurupan. Akhirnya aku dibawa ke rumah ibadah yang sesuai dengan ajaran agama aku. Tapi sebenarnya kalau ditanya ke aku pribadi, aku nggak ngerasa kerasukan atau kesurupan gitu. Karena apa yang aku lihat dan apa yang aku rasakan itu benar-benar real, benar-benar nyata, bukan hanya di bayangan aku aja. Dan ternyata ini adalah gejala awal aku depresi. Singkat cerita, masuklah kita ke tahun 2020. Pada saat itu aku lagi berantem sama mama aku. Buat teman-teman yang belum tahu awal mula aku berantem sama mama aku, bisa lihat video aku sebelumnya atau bisa klik link yang bakal aku cantumin di description box. Di situ aku ceritain awal mulanya aku berantem sama mama aku. Jadi setelah aku berantem sama mama aku ngalamin banyak hal aneh. Contohnya, aku ngelihat laki-laki yang berdiri di depan jendela kamar aku, dia megang pistol. Terus aku juga ngelihat laki-laki yang bolak-balik dari dapur ke kamar aku, dia bolak-balik terus sambil memegang pisau. Jadi pada saat itu aku berpikir seperti ini, kalau misalnya aku tertidur, mereka pasti akan membunuh aku karena mereka membawa pisau dan membawa pistol. Jadi aku gak tidur sama sekali. Pernah suatu ketika aku tertidur, dan pada saat aku bangun, aku melihat si laki-laki yang megang pisau ini tepat di samping tempat tidur aku. Aku langsung ketakutan. Jantung aku berdebar kencang banget, kayak rasanya mau copot gitu. Terus dada aku jadi sesak, aku susah bernafas. 2 jam kemudian aku baru sadar ternyata itu hanya halusinasi aku aja. Dan aku bertanya ke adik aku, "Dek, ada orang lain gak di rumah kita?" Dia bilang gak ada. Itu makanya aku sadar bahwa itu hanya halusinasi aku. Terus aku juga mendengarkan suara yang mendominasi di diri aku, di telinga aku. Aku mendengar suara cewek, dia bilang gini, "Bunuh mama kamu, kalau enggak kamu yang akan dibunuh." Suara itu benar-benar nyata, meskipun katanya adik aku itu gak ada gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi jauh dari rumah aku. Teman-teman yang nge-follow aku di Instagram pasti tahu aku pergi kemana. Ya, sebenarnya aku ke situ untuk mengisolasi diri aku. Tapi ternyata setelah aku di situ, kondisi aku semakin buruk. Pada suatu malam, waktu aku selesai belajar, aku ngelihat lagi wanita itu di kamarku, di tempat baru aku ini. Aku ngelihat dia lagi duduk di pojokan kamar aku sambil nangis. Tapi dia nangisnya itu sedih banget. Karena aku orangnya gampang terharu gitu ya. Akhirnya aku datangi wanita itu, terus aku peluk dia. Aku bilang, "It's okay. Kamu nggak sendirian kok. Ada aku di sini. It's okay." Aku meluk dia. Pada saat aku meluk dia, aku ngerasain kesedihan yang dalam banget. Aku ngerasa dia benar-benar sedih. Sampai pada saat aku meluk dia, aku juga ikutan nangis gitu. Aku juga ngelihat ada anak kecil yang duduk mematung, gak ngapa-ngapain, cuma matung gitu aja di pojokan tempat tidur aku. Aku melihat dia di situ, dia diem aja, nggak ngomong sama sekali, nggak bergerak sama sekali. Semakin sering aku melihat 2 orang ini, semakin sering aku menyakiti diri aku, karena aku merasa aku gagal untuk menjaga 2 orang ini. Padahal aku nggak kenal sama 2 orang ini siapa. Bukan hanya menyakiti diri aku bahkan mencoba untuk bunuh diri ketika aku melihat mereka nangis. Singkat cerita, akhirnya aku sadar bahwa ada yang aneh dalam diri aku. Kok aku sampai pengen bunuh diri ya? Padahal orang itu cuma sedih aja gitu, dan yang buat mereka sedih bukan aku. Terus aku memutuskan untuk konsultasi ke psikolog. Waktu itu aku masih konsultasi secara online karena aku belum berani untuk konsultasi secara langsung. Pada saat aku konsultasi, psikolognya bilang bahwa aku harus segera ke psikiater
untuk memeriksa kondisi aku lebih lanjut, katanya gitu. Tapi aku denial parah waktu itu. Aku berpikir, aku nih baik-baik aja, kenapa aku harus ke psikiater? Emang aku kenapa? Kayaknya gak ada yang salah deh sama aku. Karena waktu itu aku masih dipengaruhi stigma buruk masyarakat tentang konsultasi ke psikiater gitu kan. Terus aku menghubungilah psikolog lain, aku konsultasi ke psikolog yang lain. Ternyata hasilnya sama juga, gak ada bedanya. 3 bulan aku denial, aku gak terima, aku belum bisa menerima bahwa aku harus ke psikiater. Tapi kondisi aku semakin buruk, semakin parah, semakin sering menyakiti diri sendiri, semakin sering berpikiran untuk bunuh diri. Akhirnya setelah 3 bulan kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke psikiater aku. Dan ternyata aku didiagnosis depresi berat oleh psikiater aku. Depresi berat dengan gangguan psikotik. Jadi orang yang ngechat aku pada saat maba yang minta tali rafia aku, itu sebenarnya gak ada di dunia nyata. Itu hanya halusinasi aku aja. Wanita yang aku lihat di depan cermin aku, yang memegang tangan aku, yang aku peluk beberapa hari lalu, dan anak kecil yang mematung di tempat tidur aku, itu pun gak ada. Semuanya hanya ada di halusinasi aku aja. Dan aku baru sadar itu pada saat aku konsultasi ke psikiater. Kata psikiater aku, mereka itu adalah teman hayalan aku yang menjadi bagian dalam halusinasi aku. Jadi, menurut ilmu kedokteran, halusinasi itu ada 6 jenis. Yang pertama adalah halusinasi pendengaran atau audio. Yang kedua adalah halusinasi pengecapan atau gustatorius. Yang ketiga, halusinasi penciuman atau olfaktori. Yang keempat adalah halusinasi sentuhan atau taktil. Yang kelima, halusinasi penglihatan atau visual. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah halusinasi somatik. Nah, halusinasi yang aku alami ini adalah halusinasi penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Selain halusinasi, aku juga ngalamin yang namanya delusi, di mana aku meyakini bahwa aku mempunyai kekuatan khusus. Aku juga dalam waktu tertentu merasa diikuti atau diawasi oleh orang yang gak aku kenal. Ya, aku depresi berat dengan gejala psikotik. Aku sulit untuk membedakan mana realita dan mana halusinasi. Dan aku mengetahui hal ini setelah aku berkonsultasi ke psikiater. Setelah aku konsultasi, akhirnya aku mengikuti 2 treatment dari psikiater aku. Treatment yang pertama yaitu psikoterapi, dan yang kedua adalah pemberian obat-obatan. Jadi saat ini aku meminum 3 jenis obat. Ini obat antidepresan untuk mengatasi depresi. Ini obat penenang untuk orang-orang yang punya ketakutan yang sangat ekstrim ketika berada di tempat umum. Oh iya, aku lupa bilang kalau sekarang aku sangat takut untuk bertemu banyak orang, atau untuk bertemu 1 orang aja aku sangat takut. Jadi aku butuh obat ini. Ini obat antipsikotik untuk mengurangi halusinasi aku dan membuat aku berpikir lebih jernih dan lebih positif. Jadi ini adalah obat yang harus aku konsumsi setiap harinya. Nah, itu aja video dari aku awal mula sampai aku memutuskan untuk konsultasi ke psikiater dan treatment yang aku jalani sampai hari ini. Nah, buat kalian yang pengen konsultasi ke psikiater, jangan malu, jangan takut, jangan ragu. Yuk konsultasi aja supaya pikiran kita lebih terbuka dan lebih tahu treatment apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Oke? Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.